Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Aulia Pasha dari 10 Akuntansi 1. Di sini saya ingin menampilkan sebuah teks biografi dari sosok pahlawan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sualuton, Sumatera Barat. Beliau merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivitas hukum terkenal di Indonesia. Beliau merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Beliau merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Sadah yang masing-masing berasal dari Sualuton dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri dan hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Pada tahun 1937 beliau menikah dengan Siti Sundari Putri, seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra dengan Rahadian Sinamyasi Yamin pada tahun 1967. Dian melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putri tertua dari Mangkunegara 8. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Beliau memulai pendidikan ketika ia bersekolah di Holland Inland School (EIC). Ia juga mendapatkan pendidikan di sekolah guru. Beliau juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor (IMC), hingga Sekolah Kehakiman Red Hack School, Jakarta. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke London, Belanda harus diurungkan karena ayah beliau meninggal dunia. Kemudian beliau menjalani kuliah di Red Hawk School to Batavia, Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, yang kerap menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Mr. and the Rector Sarjana Hukum pada tahun 1932. Permasalahan yang ada di kehidupan beliau ialah penambalan nama Yamin sebagai nama jalan bukan kebetulan. Ia adalah pahlawan nasional yang kiprahnya pada masa awal kemerdekaan diakui, tetapi Yamin juga menimbulkan kontroversi. Yang mempunyai nama jalan memang sempat dituduh berpaham kebarat-baratan. Di awal pembentukan Republik Indonesia pada kelahiran Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 23 Agustus 1903 ini dinilai memiliki pandangan individualisme oleh rekan-rekannya. Masih terekam dalam catatan sejarah bagaimana pria yang sempat berprofesi sebagai advokat ini harus berdebat hebat dengan Soekarno dan Suetomo dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kala itu Muhammad Yamin kekeh agar deklarasi hak asasi manusia diatur dalam konstitusi. Dalam menghadapi permasalahan ini, beliau pantang menyerah dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Masalah bukanlah sesuatu yang dapat menghentikan perjuangan beliau. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1962. Beliau wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Beliau meninggal ketika beliau menjabat sebagai Menteri Penerangan. Kemudian beliau mendapatkan penghargaan sebagai Bintang Mahaputra Republik Indonesia, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. Setelah itu, beliau juga mendapatkan tanda penghargaan dari Polisi Militer sebagai pencipta Tambang Gajah Mada dan Panca Dharma. Tanda penghargaan berikutnya ialah sebagai Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Pataka Komando, cadangan strategi Angkatan Darat. Dari sini ada beberapa sifat yang bisa kita teladani dan kita terapkan di kehidupan kita.
Kita sebagai generasi muda hendaklah meneladani sikap Muhammad Yamin, semangatnya dalam menuntut ilmu, sikap jujur, tegas dan amanah, bersungguh-sungguh dalam menanggapi cita-cita sebagai seseorang yang berkaya dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching semuanya.